Shalom di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kelimpahan dan ucapan syukur sebagai orang-orang yang percaya, karena Yesus Kristus telah bangkit di antara orang mati. Dan kita memperingati hari ini sebagai hari yang bersejarah bagi anak-anaknya Tuhan. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga. Setelah beberapa hari Tuhan, kami merenungkan penderitaan, kematian, dan kasih yang Yesus telah berikan. Pada hari ini Tuhan, hari yang penuh bersejarah bagi anak-anak-Mu, di mana kami memperingati bagaimana Yesus bangkit di antara orang mati, memberikan kami jaminan, kepastian dan pengharapan bahwa mengikut Yesus ada keselamatan, ada sukacita dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Dan sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ini dapat mendidik kami untuk tetap berpengharapan dan fokus kepada Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Markus pasal 16 ayat yang pertama sehingga yang ke-8. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan pengantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Jemaat yang terkasih, tema kita pada hari ini ialah Yesus bangkit. Menurut kebiasaan orang Yahudi, mayat akan dirempahi dan diminyaki agar mayat itu tetap dalam keadaan yang baik. Apatah lagi seperti mayat Yesus yang dipenuhi dengan luka dan cedera teruk. Murid-murid Yesus masih dipenuhi rasa sedih karena Yesus sudah meninggal dunia. Mereka merasa kecewa karena merasa gagal menunaikan janji setia mereka kepada Yesus. Mereka rasa bersalah, terutama Petrus yang telah menyangkal Yesus. Murid-murid Yesus mengalami tekanan emosi yang kuat, bahkan dipenuhi rasa takut jika mereka juga turut ditangkap dan diseksa seperti Yesus. Namun, para wanita tetap mengambil risiko datang ke kubur untuk meminyaki mayat Yesus. Dalam ayat pertama dan kedua, di sini menjelaskan, setelah lewat hari Sabat, 3 orang wanita yang bernama Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Mereka pergi ke kubur pada pagi-pagi sekali. Ini menunjukkan sikap hati mereka yang penuh kasih kepada Yesus, sehingga siap mengambil risiko datang ke kubur Yesus tanpa ditemani oleh kaum lelaki. Dalam ayat ketiga sehingga ke-8, di tengah jalan, wanita-wanita ini mulai bertanya di antara satu dengan yang lain,
siapakah yang akan membantu mereka menggulingkan batu besar yang menutupi kuburan itu? Karena mereka sendiri sadar bahwa kekuatan mereka bertiga tidak mampu untuk mengalihkan batu penutup kubur itu. Tetapi ketika mereka tiba di kuburan, mereka mendapati bahwa batu itu sudah terguling. Lalu mereka segera masuk ke dalam kubur tanpa rasa takut pada mulanya, tapi ingin tahu apa yang telah terjadi dengan mayat Yesus. Tetapi mereka mendapati mayat Yesus sudah tiada lagi. Yang ada adalah seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Ia adalah malaikat Tuhan. Wanita-wanita ini terkejut, tapi malaikat Tuhan itu menenangkan mereka dan berkata bahwa Yesus telah bangkit. Maka malaikat itu menyuruh mereka memberitahukan hal itu kepada murid-murid Yesus dan kepada Petrus. Ini menunjukkan bahwa sekiranya wanita-wanita itu tidak datang ke kuburan, sudah tentu mereka tidak tahu tentang kebangkitan Yesus. Ternyata dalam segala sesuatu Tuhan bekerja bagi menguatkan serta mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Amin. Lalu wanita-wanita itu pun keluar dari kubur dengan berlari karena perasaan yang gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka merasa itu sesuatu pengalaman yang luar biasa karena telah melihat malaikat Tuhan dengan mata mereka sendiri. Mereka bertemu dengan murid-murid Yesus dan menceritakannya semuanya kepada mereka. Jemaat yang terkasih, melalui kebangkitan Yesus itu memberikan satu berita yang mengejutkan murid-muridnya, bahkan musuh-musuh Yesus sendiri. Kebangkitan Yesus memberikan kekuatan, sukacita, dan pengharapan kepada semua, di mana yang pertama, Yesus menepati janjinya untuk bangkit. Dalam Markus 9 ayat 3, Yesus pernah berkata, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Yesus menggenapi kata-kata yang dia ucapkan sendiri. Yang kedua, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang ketiga, kebangkitan Yesus memberikan kita jaminan bahwa kita juga akan dibangkitkan daripada antara orang yang mati. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Haleluya. Yang keempat, Yesus mengalahkan kuasa maut. Dalam Roma 6 ayat 9 tertulis, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi ke atas dia. Amin. Ternyata Yesus mati untuk satu kali, untuk selama-lamanya. Dan Yesus bangkit satu kali untuk selama-lamanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Yang kelima, Yesus itu benar-benar Juru Selamat dan anak Allah, sehingga dia dapat melakukan banyak hal yang luar biasa. Yesus membuktikan bahwa dia Tuhan yang hebat. Jemaat yang terkasih, Yesus bangkit sebagai seorang pemenang. Yesus bangkit membuktikan bahwa dia Tuhan yang hidup. Yesus bangkit sebagai Juru Selamat umat manusia. Yesus bangkit memberikan kita damai sejahtera, penghiburan, sukacita, dan pengharapan. Yesus bangkit untuk mengangkat kita menjadi anak-anak yang mengalami kemenangan dengan kuasa darahnya. Yesus adalah jaminan bagi keselamatan dan penebusan kita semua. Oleh itu, walaupun mungkin kita mengalami kejatuhan yang teruk, datanglah kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan mengangkat kita kembali. Amin. Walaupun kita merasa kita orang berdosa, tidak layak di hadapan manusia, tapi tetap ingat, Yesus telah mati dan bangkit untukmu. Amin. Yesus tidak akan pernah menolak
orang yang datang kepadanya, karena Yesus menebus kita dengan nyawanya dan darahnya yang mahal. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa kami yang berdalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena ternyata Yesus itu adalah anak-Mu, bangkit di antara orang mati, mengalahkan kuasa maut dan menjadi jalan keselamatan untuk kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan, karena walaupun kami manusia lemah, kami manusia yang penuh dengan kedagingan dan jatuh bangun dalam dosa, tapi Yesus tetap setia memberikan kami pengampunan, memberikan kami pelepasan, pembenaran, serta penebusan yang kekal, sehingga kami memperoleh kepastian tentang janji keselamatan itu melalui iman kami terhadap Yesus Kristus. Bapa, kami mau mengisytiharkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hidup dan mati kami tetap milik Yesus, dan kuasa kegelapan tidak akan berhak atas diri kami lagi, karena Yesus telah menjadi penebus kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan berkat Allah Bapa kami raih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam kasih dan percaya, Pastor Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.